Selamat datang di episode selanjutnya. Jadi Hari ini tuh, kalau minggu lalu kita tuh ngebahasnya udah lumayan banyak. Tapi kayaknya karena ini memorable ya, maksudnya kayak kenangan masa kecil, waktu kecil kita ngapain aja, kita main apa, nonton apa, masih banyak yang belum kita bahas. Jadi kita lanjut lagi di hari ini, gitu. Betul. Apa lanjutnya? nah, kalau kemarin kan kita ada bahas kayak mainan, jajanan, terus banyak lah ya. Dulu tuh kalian tipe anak yang pendiam, rusuh, atau kayak apa ya satu lagi? Kayak segala Tenang aja gitu. Kalau kayak tenang-tenang aja. Tenang-tenang. Kamu Bangor. Allah, tiba-tiba Oke. banget langsung. Nah, apa sih kata bangor ini tuh? Apa memori yang sampai saat ini masih tersimpan sampai bisa nyebutin itu tuh bangor gitu? Jahil sih lebih ke jahil. Oke. Jahil. Burger ya? Hah? Burger bangor. Bangor. Beda ya beda. Sponsor ya. Oh, maaf. Ya. Kayak gitu. Kita jalin pertama nih, maaf nih ya. Ngumpetin sendal nih, udah cicit. Serius. Sendal siapa? Sendalnya yang Siapa orang aja? aku nggak suka. Oh. Tapi yang orang nggak suka juga nakal juga. Jadi Nakal-nakal ya? iya, jadi karena aku juga nggak terima dia gituin ya aku gituin. Tapi aku balasnya dengan sendal dia nih ya, sendal dia ambil dua-duanya aku kresekin masukin selokan. Kalau dia nakalin kamu apa? Gitu, dia nakalinya ya gitu, yang digoyang, digoyang, kan Oh, karena kamu dipakai iyang. iya kan Kak? Oh iya iya. Mungkin kalau pas kecil aku sih jijai gitu, ya pelecehan. Oh, iya. Itu dia digoyang, kan sebel ya gitu. Umur berapa itu tuh? Itu aku pas di SD. Kelas 1 ya ampun. Tapi emang sebelumnya aku itu emang pertama sering manjat-manjat pohon mangga sampai nih paha aku nih itu korek gitu. Oh iya? Iya, Robek. nggak robek sih, kayak kena ranting gitu. Oh, kebeset gitu. Aduh. Kebeset gitu. Gara-garanya itu naikin pohon mangga. Terus yang ada ya itu tadi naik pohon mangga orang, tapi sendal. Oh, pohon mangga orang ini nih. Kirain pohon mangga di pekarangan rumah sendiri. Pohon mangga orang, jadi ya kalau anak kecil mungkin jadinya ngambil ya, curi lah ya jadinya. Tapi balik lagi karena itu anak kecil mungkin lebih dimaklumin Iya, sama orang iya. ya. Yang kan ini bukan anak gede ya. Iya, Jadi oh kayak- nggak apa-apa lah orang makanan ini dimakan kok, bukan buat di apa-apain Iya. misalnya. Terus aku tuh cewek tapi mainannya main kelereng, main layangan itu, jadi batamnya banyak gaulnya sama laki-laki, jadi ya gitu kecicilan kan jahil ya. Kalau kata kamu bangor, kamu terjadi bangor sampai jatuh berapa kali tuh aku gak kapok. Tapi kayaknya kalau anak kecil emang gitu sih, jatuh tuh berkali-kali dia nggak akan ya udah biarin gitu loh. Nanti juga sembuh sendiri, nangis tapi nanti gitu lagi gitu ya. Kalau aku itu tipikal yang tenang menurut aku ya waktu itu. Soalnya aku nggak yang aneh-aneh sih. Aku main sepeda, aku main sama teman-teman di area komplek gitu aja sih maksudnya. Oh ada, tapi itu bukan bangun, emang kecelakaan aja sih ya. Kenapa? Tapi itu bohong kayaknya, karena aku bohong sama ibu. Kita bohong sama ibuku karena Kenapa? aku boncengan sama kakak sepupuku. Tadinya tuh mau beli kerupuk di atas. Jadi dari rumah kita tuh jadi ada makam 1, makam 2, makam 3 gitu ya di komplek itu teh. Nah, jadi dari rumah aku tuh di makam 1 sini. Jadi kalau mau beli kerupuk tuh harus ke atas gitu loh. Nah, si yang jualan itu tuh sebenarnya di luar area komplek, tapi ada batasannya. Jadi dia bisa Pak Olon, namanya Pak Olon. Pak Olon mau beli kerupuk, nggak bisa manggil gitu kan nanti. Tapi ternyata nggak jualan, dia nggak ada, tutup aja waktu itu kan. Terus kita mau ke bawah, tapi kita nggak ngomong-ngomong sama ibu gitu loh. Jadi kayak langsung bukan bohong berarti, tapi nggak ngomong-ngomong aja. Jadi kita ke bawah aja Kak, sampai bawah ternyata ban motor kita tuh kempes.
ngelewatin pasir, berbak jatuh. Tangan aku kan patah yang ini. Pas mungkin karena bertelekan gitu ya. Itu tuh aku ingat banget kelas 5 SD. Aku juga nggak tahu bapakku dan ibuku nggak ngerti IGD mungkin pada zaman itu atau gimana, aku nggak paham juga. Ini bengkak di bawah semalaman, tidur dulu di penginapan gitu loh. Jadi nunggu ke poliklinik besok pagi. Tapi aku pikir ya itu rumah sakit besar yang memang kerja sama kantor gitu ya, nggak mungkin kan nggak ngarahin ke IGD. Menurut aku tuh make sense aja sekarang gitu loh, kenapa sih nggak ngarahin dulu tuh ke IGD, malah disuruh datang ke poli besoknya. Jadi kita datang ke poli besoknya. Nah, iya gitu loh. bener juga, maksudnya Anaknya kan patah tangan, harusnya kan kalau sekarang ini ya mungkin karena aku dokter gitu ya, jadi kayak harusnya kan di ronsen dulu, kan ada begitu-begitunya kan. Itu nggak ada. Seingat aku tuh dokternya adanya besok Pak. Lah terus kata-kata sito itu emang nggak berlaku dari dulu kan gitu kan ya. Juga ya. Bayangin anak kelas 5 SD patah tangan, si gendut ini yang udah gendut dari kecil, ininya juga bengkak jadinya kayak gitu. Jadi aku tidur tuh gini aja, tangan aku tuh dibantal gitu, kasihan. Iya. Gitu. Akhirnya besok begitu datang ke poli, dokter langsung bilang, wah ini udah harus dioperasi segala macam. Akhirnya aku kasih mesej itu for the first time aku operasi. Operasi diapain tuh? Maksudnya apa? Dipasang gips. Nah, dipasang gips itu. Jadi ya harus nginep kan kalau kayak gitu kan ya. Jadi yang lucunya ini pada saat aku dirawat inap itu kan tangannya doang yang sakit ya. Kaki sama perut kita sama mulut kita kan nggak sakit nih. Jadi kita naik turun lift, kita ke kafetaria, kita beli kue tiaw goreng, kita beli mie goreng, jus alpukat gitu. Terus yang humornya lagi adalah aku ketemu sama teman-teman bapakku di lift yang mau jengukin aku. Serius? Terus gimana? Loh, kata si omnya bilang gitu, loh ini yang sakit kok naik turun lift, katanya gitu. Akhirnya aku kayak digiwing gitu, ke kamar gitu. Aku tadinya mau beli jus ke bawah. Iya om, aku sambil gini kan, iya om, aku bilang gitu. Gimana Bude, kan ibu kan namanya Bude ya? Gimana Bude ini kok? Ya kan udah aman dari sini gitu, kayak udah kita masih bisa jalan. Ya kan om, kata ibu bilang gitu. Yang sakit kan tangannya, bukan mulut sama perut sama kakinya, kata ibu gitu. Gitu deh, aku tuh naik sepeda dulu, zaman dulu sepeda bomber. Aku pakai sepeda bomber terus kayak BMX gitu lah. Jadi bentukannya nanti dimunculin lagi ya, nanti di sini di mukanya. Jadi bannya tuh gede. Bannya lumayan besar lah menurut aku. Terus dia ada tempat, kan ini ban tuh kan gini ya di sini ya, gini ya. Ini kan stang kita di sini ya. Itu tuh ada pijakan kakinya gitu di sini dua gitu. Di depan ada, di belakang ada. Tuh pakai sepeda itu. Itu cuman gitu aja sih aku mainannya, nggak ada yang kayak dia manjat-manjat gitu, enggak. Badan kita berat, Wak. Ya beda ya. Mau manjat juga kita agak ngeri gitu. Kalau kata mama sih termasuk yang petakilan. Sampai 4 SD. Bener, aku inget banget sampai 4 SD. Kamu ya karena kejadian 4 SD itu. Kenapa? Jadi waktu pas dulu tuh mama pernah cerita kalau misalnya aku umur 1 tahun, itu tuh aku nyanyi sambil pakai kacamata papa yang hitam. Itu dari kursi kan, jadi ini kursi, ini meja, ini kursi. Dari kursi, di meja, aku berdiri di meja, terus aku gini-gini, jatuh lah kita. Terus nusuk bagian mejanya meja kaca. Iya, meja kaca. Tapi untungnya nggak nusuk yang sampai harus dijahit, tapi emang kayak kegores gitu loh, tapi emang berdarah. Terus kayak aku udah nangis kan di situ, udah nangis, terus katanya diobatin. Udah diobatin, ya masih aja petakilan lagi, pencicilan lagi. Nggak akan menyerah kalau kayak gitu mah. Itu yang pertama pas 1 tahun. Terus kalau misalnya ini sama juga kayak teteh, aku suka manjat-manjat, tapi manjat Kersen. Jadi kan kalau Kersen mah dia gitu ya, lebih gitu kan. Jadinya naik terus ambil itu kan nggak tahu sih ada yang punya apa enggak, tapi dia deket danau. Sama aja. Deket danau. Kamu sih nggak tahu itu punya siapa. Iya benar. Iya itu. Gua ambil. Iya, karena di situ tuh posisinya apa ya? Ada kayak balong gitu, luas banget balongnya, jadi kayak ini rumah-rumah nih yang kayak gang gitu. Nah ini balongnya di sini, terus pohon Kersennya di situ. Oh, jadi udah kita nggak tahu itu punya siapa. Kita nggak tahu punya siapa. Jadi ya udah naik aja, naik. Pokoknya sampai kayak mama tuh, itu pasti si Ade di itu katanya di Taka Kersen kat. Jadi pasti nyarinya ke Taka Kersen. Kalau nggak yang di situ yang depan rumah guru ngaji aku.
Pokoknya selalu kayak gitu. Dan pakai rok pun aku tetap naik. Tetap kayak dibuka terus aku naik. Sampai waktu itu pernah aku jatuh dari tangga Kersen, ininya luka. Terus kayak udah aku nangis. Terus diobatin sama papa. Dan nantinya gitu lagi. Iya. Kayak gitulah ya. Tidak akan pernah menyerah kalau yang kayak gitu mah. Sampai akhirnya pas di 4 SD itu aku main kan sama temen-temen tuh, main kejar-kejaran. Tapi kejar-kejarannya naik meja. Sampai naik meja gitu. Ih, emang gak boleh ditiru ya. Sampai naik meja terus loncat dari meja satu ke meja lainnya. Oh, parkur ya, parkur. Salah pijakan gitu loh. Udah salah pijakan, aku otomatis kan bakal jatuh ya. Nah, si ini aku tuh kejeduk kena ujung meja. La ilaha illallah. Sampai nggak bisa gini nah. Nggak bisa nengok gini. Oh my god. Bener-bener Tapi itu sadar, nggak pingsan atau nggak amnesia yang gitu? sadar. Posisinya sadar tapi sempat gelap sih. Cuman Ya pastilah. masih ingat lah makanya. Apa aku pingsan ya? Aku juga nggak tahu ya. Lupa tapi Aduh. tapi kalau nggak salah habis jatuh itu agak gelap terus aku ingat sih dibawa ke UKS pas bangun. Oh, di sekolah. Di sekolah. Di Oh. sekolah pas lagi jam pelajaran kosong. Pokoknya jangan diikutin. Enggak buat di gelap berarti gitu. Terus aku tuh disuruh nggak bisa karena nggak bisa tidur karena ini sakit ya. Terus nengok-nengokin juga sakit. Digebuk aku bantal. Jadi aku duduk ini. Terus mama datang. Aku bilang sampai mama. Terus kata mama kayak janjian Kekunci yang stang ya. terakhir. Mama. Jadi badan aku nengok. Pokoknya mama tuh ngomong kayak gini. Pokoknya ini yang terakhir ya, kamu nggak boleh lagi katanya jatuh Tapi untungnya nurut ya. Ya bener. Habis dari situ aku nggak pernah main yang aneh-aneh lagi. Kayak udah kapok kekunci stang. Sebenarnya kan patah ya kan. Iya. Jadi, masalahnya aku sampai sekarang emang nggak ada kayak cuma baret. Tapi sampai sekarang petak bilang yang gitunya karena nggak ada kapoknya. Aduh, Pernah sih waktu itu kena ini nih. Ini aku apa? Nah ini nih sampai pinjol. Oh itu gara-gara teman aku sih saya. Jadi aku tuh lari. Terus aku kira mau mati itu pas saat itu karena aku udah istighfar Allah. serem banget. Karena ngegelitik langsung di tangan Allah. sampai di tangan. Dan itu orangnya baru ngaku pas dia kuliah. Ih, Udah ternyata. dari SD. SMP. Oh, SMP. SMP jadi ditengpas itu. Ditengpas tuh. Di tackle gitu. Ditekan, kayak dia ngalah. Oh, Di tackle sesuai dengan bajunya pemain Persib. Jadi kita ngomongnya di tackle. ininya. Enggak, Diselengkat gitu loh. Oh, tahu ya. Jadi, Oh, iya. itulah. Jadi aku tuh nggak ngerti. Akhirnya aku kan rok aku gadget kan. Iya. Gadget meaning apa? Span kan rock span. Iya, oke. Agak gini ya jalannya. Terus tiba-tiba gelitik. Oh di bawahku temen aku kirain tas, katanya ditendang aku. Ya Allah. Sekecil itu ya. Kirain tas. Benar, kirain tas makanya ditendang. Iya, kirain tas makanya apa sih tas? Ternyata dia gitu. Ya Allah. Dari situ tuh, iya makanya terus dari situ aku ngeliat ada Malaikat. bukan malaikat. Ada doi. Gitu. Terus aku kayak Nanti aku tit lagi ya. itu Ya. itu burung kayak burung gitu loh. Kayak burung. Oh, dia nolongin kamu gitu. Iya. Oh. Aku dengan aku tuh dipaksain berdiri, udah dipaksain berdiri sama semua teman, dibawa ke ruang guru. Tahu sama guru dia apa ya? Yang benjolnya ditekan gini. Itu sakit. Ya gila. Biar nggak benjol. Nggak gitu caranya. Ya ampun ibu maaf ya. Jadi aku masih sekolah besok. Ya. Nggak libur. Kok nggak izin sakit? Aku aja kadang nggak sakit aja izin libur sakit. Enggak. Ya kan? Ya ketahuan deh. Itu segini tuh tangan. Ini sampai sekarang nih ada. Pokoknya ini benjol. Coba. Oh iya. Oke. Lama-lama bedaknya hilang gitu. Tapi di sini aku juga ada, masih ada. Masih ada. Masih ya serius. Di apa sih? Kayak bentukan anehnya. Sebenarnya kayak Nah, aku juga iya sih. Ini kalau misalnya dilihat, tapi kan agak gendut ya. Iya. Jadi ini ada bengkok. Kelihatan nggak? Oh iya ini. Ini ya. Tapi ini juga rada gini nih, rada gini. Oh iya. Rada gitu loh. Rada ngedekok gitu. Gitu. Dia Pada punya saat- ini ya, punya Punya kenangan masing-masing iya, ya. punya masing-masing dan ada catatannya gitu. Iya benar-benar. Iya. Benar-benar. Bukti bisu. Iya. Apa sih?
bukti nyata itu mah ya. Ternyata. Kebangoran itu. Tapi kalau misalnya hari Minggu nih, hari Minggu tuh adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Ya. Dimana kita libur, bisa bangun siang, tapi nggak bisa. Karena kita nonton Crayon Shinchan di jam 6 pagi. Iya. Itu benar. banget. Ya kan? Chan, Maruko-chan, Taro, Doraemon. Itu banyak banget, apalagi Dragon Ball ke Indosiar. Terus Sailor Moon. Ya, Ya kan zaman dulu tuh Winky Tsubasa. Winky Momo sih? Winky Momo. Winky Momo, ha. Winky pakai W ya? Iya, kayak gitu pokoknya. Jadi ada listnya gitu loh. Nah, zaman dulu tuh ya ada ini tahu koran yang di belakangnya tuh ada ini kan. Ada channel di Iya kan? di SCTV ada apa aja, dari situ ada ya. Terus aku beli koran itu dan aku lihat oh tayangnya jam segini. Oh sekarang jam segini ya mainnya. Oh misalnya minggu depan lagi jam berapa gitu loh. Dulu tuh ibuku langganan koran Nova. Dulu kan ada koran Nova. Jadi koran Nova itu barengan sama Bobo. Kan di Bobo. Jadi selalu tuh setiap seminggu sekali tuh hari Kamis kalau nggak salah itu selalu kita ngambil ke bawah ke bapak langganan koran. Kalau nggak diantar ke rumah gitu kan ya, ibu gitu. Jadi ibu pun Nova. Terus apa sih dulu tuh? Pokoknya ada lagi majalah apa? Pokoknya aku terus peralihan anak SD ya nyoba-nyoba aneka waktu itu. Oh iya, Meka. Aneka Tahu deh enggak. Aneka Yes. Majalah Aneka Yes. Terus Kawanku zaman dulu. Pokoknya dari Bobo peralihannya ke Aneka sama ke Kawanku. Aku dulu kayak gitu. Oh, terus tapi udah di Aneka di Kawanku sama di Bobo kan nggak ada list TV-nya gitu kan. Tapi kita tetap hafal jam berapa Doraemon, jam berapa. Makanya dari Doraemon dari jam 8 pagi pindah ke jam 10 pagi. Dari Shinchan dari jam segini ke jam segini kita pasti hafal sih itu. Di mana aja channelnya, di mana aja munculnya gitu loh. SD tuh zaman SD. Dulu tuh SD yang Nenek Tapasya juga SD. SMP itu. Nenek Tapasya. Nenek Tapasya. Yang Ica. Putaran. Putaran mah zaman aku SMA. SMA. Oh ya. Enggak, jadi SMP. Oh, Iki soalnya SMP. Ya berarti SMP. Ya udah SMP. Iya, itu kan juga flashback ya. Iya. Ya itu. Oh iya. Kita Tasya ya. Tapasya, Nenek Tapasya. Iya aku sebelum itu neneknya juga nyebelin. Sumpah. Ih. Udah nggak ada neneknya. Ya. In real life-nya juga udah nggak ada di. Oh, udah nggak ada. Iya, aku lihat kemarin di TikTok ada. Oke. Muncul kalau neneknya udah meninggal. Itu berarti setelah bertahun-tahun ya. Iya kayak gitu. Itu deh. Terus kalau baju apa dulu kalian tuh suka pakai baju? Dulu tuh suka dibeliin ibu pakai baju overall. Kalau ibu bilangnya baju monyet, apa anaknya emang? Baju kodok. Baju kodok. Kodok. Gitu. Baju kodok. Harusnya gitu, tapi ibu bilangnya baju monyet. Dia bilang gitu, nggak tahu kita berbulu kali ya. Makanya dia bilang kayak mau baju monyet gitu. Kok jadi suka pakai itu. Dan si aku ini kan kita anak perempuan ya. Ya. Jadi ibu kita tuh kan pengen anaknya tuh pakai baju gaun ya, pakai baju cantik gitu kan ya. Nggak pernah betah. Aku pasti selalu bilang sumu bu, karena emang nggak suka gitu loh. Jadi aku ya udah kalau aku bilang sumu, aku harus pakai kolor aja sama singlet gitu. Terus ibu juga ya udah nyiapin baju gitu kan di tas sendiri gitu, baju pendek, celana pendek, kaos gitu. Padahal itu acara misalnya acara nikahan saudara atau apa, nggak betah. Nggak betah soalnya nggak bisa petakilan, maksudnya nggak bisa lari sana lari sini, main sama sana main sama sini gitu. Gitu. Mana main sama anak-anak seumuran kita yang paling gede sendirian nih. Aduh. Iya gitu. Terus foto ini gimana? Baju tuh ada aku pas kecil TK berarti ya, kalau aku kan nggak TK dulu langsung SD. Ada baju itu tuh dia rok, terus ada gambar telitinya. Iya. Itu baju kesayangan banget dan bener-bener jadi cuman pakai itu pendek terus segini gitu. Ada tuh aku kayaknya harus zaman dulu banget ya. Itu aku favorit banget. Jadi emang udah ada fotonya nggak? Foto kayaknya nggak ada. Cuman emang Di album ada tapi yang umur setahun. Tapi aku emang dirokin gitu kalau cuman kesini kita agak ribet ya kalau aku manjat-manjat kan. Iya benar. Nah sukanya kesini kayak kolor celana. Iya. Sekarang aku kalau dirimu kan kalau mau pakai rok kan manjat tetap manjat. Iya. Kayaknya nggak nyaman karena aku udah tahu pasti kalau ada apa-apa dia aku jatuh gitu. Aku pasti roknya diginiin terus aku giniin kayak sarung gitu loh yang. karena kita kan pakai short lagi gitu kan. Pakai legging. Nggak legging sih, celana tidur ya. Oh iya. Itu dong juga gede. Iya. Gombrang Iya gue. Gombrang gambreng. Gini gombrang gambreng. Iya itu. Terus juga ada oh iya tadi lupa nih. Aku tuh pernah ini
bukan ke baju berarti ya, jatuh nih, kayak jatuh. Itu pertama kan di sini, satu lagi di sini nih. Oke, Benjol di juga. pinggang gitu. Pinggang dan itu masih sakit. Jadi dulu aku tuh gini main sepeda. Jadi main sepeda terus kan di turunan gitu loh. Iya, iya. Kadang kalau misalnya di turunan kita di bocah itu kayak gitu. Gimana? Oh iya, paham, aku paham, paham. Gimana Apa sih? maksudnya? Karena nggak ngerem kan? Karena turunan Iya, gitu. karena turunannya nggak ngerem kan, jadi kayak Itu efek apa sih? Kayak, Oh jadi kayak ini ya, jantungnya kecil ciut gitu ya? Iya kan, kayak kita naik roller coaster gitu kan? Tapi itu kalau misalnya ini nggak sih, kalau misalnya kayak abis yang kena yang agak tinggi, biasanya Kayak gitu. ini loh, kayak tekanan udara yang hilang Iya, gitu. iya, iya. Kayak, turun tiba-tiba gitu. Iya, iya, iya. Histeria. Iya. Iya. Tapi kan bukan turunan doang nggak sih, pasti ada yang kayak gitu loh, Yang kecil-kecilan gitu. Iya. Tapi yang gedenya, maksudnya oh versi yang gedenya. kan kalau misalnya yang versi gede dia bakal lebih gitu. Iya, iya, Lebih benar. Yang gitu. Iya, iya. Iya. Itu tuh aku Kinane. di turunan gitu, aku dibonceng sama saudaraku. Ya aku nggak mikir dan tidak berhitung, itu jujur aku itu bodoh. Ya ngapain naik sepeda berhitung? Ada rumusnya loh gitu. Oh. Ancang-ancang, oh kayaknya ini kena, oh ini enggak gitu. Oh, jadi dia langsung ngepot aja gitu. Aku nih ngegajel lagi posisi turun, gajel. Kira aku bakal gitu berdiri gitu. Ternyata? Taunya aku gitu. Terus ada ibu-ibu, ih jatuh. Ih, ibu kurang banget empatinya. Kurang banget Atau dia tuh simpatinya. kayak saking kagetnya jadi kayak Loh, gitu lah. Iya, Gitu iya. deh. Enggak, itu rasanya seul. Seul ya. Seul terjemahkan angin, nih seul Ah, apa nanti seul? diterjemahkan. Itu Emang umur ini berapa? akan makan sesuatu makanya pernah Kena aspal. oh iya sih Allah. Aspal. Itu umur berapa? Itu kelas 5 SD. Terus udah jadi, iya, kan aku iya. Oh. Masih kerasa itu. Kok bapak? Sama tuh. Gak ada mama, gak ada papa, kami di Sumedang. oh Ya, coba tuh. Aduh, Ini apa robek? udah ya kelihatan daging. Aduh. serem banget sumpah Nenek, karena kan bawor ya, jadi nggak pernah didengar. Mau aku jatuh segimana juga, udah nanti juga jatuh, dia kuat lagi gitu. iya karena tata selalu Kayaknya dia terbiasa untuk menguatkan diri dia sendiri dari kecil ya. iya benar jadi kayak coba deh Iya, dicobain terus aja coba aja semua. dicobain Iya. gitu loh. Cobain, Dari cobain. kecil, iya. Terus udah gitu berusaha untuk tegar Iya. Ya, gitu. itu. Ya. Nenek, ini Aku yang dulu bukan. atau enggak Ya sok-sok. Nenek, ini yang jatuh. Nah, nenek mah tenaga jedok cuk orang bisa teh Jawa. Tuh, cicing maneh teh. Heeh. Cicing aja jedok. Di bangor-bangor teh si Jawa teh cuk. Si Jawa. nah Jawa Anak Jawa. Kan bapaknya Jawa. Gak diobatin loh. aduh Dinin mandi aja, mandi pakai air dingin. aduh Sorenya orang sepeda aku dia pada di teras. Ya, ayo. Nah, Enggak. ya jadi lukanya gimana dong? lagi bukan diapain Biarin. ya maksudnya enggak diobatin sama sekali kan pernah kelihatan daging Infeksi ya. Oke dia infeksinya lari ke sini. wow wow Bekas tuh di sini itu masih linu. Oh iya. Sama ini itu masih kayak linu. Kenapa masih lino ya? Ya nggak tahu, jadi dia trauma jadi. itu kasih mesej nah kenapa dok Ya, nggak tahu ya, aku juga. Iya, maksudnya bekasnya aja mungkin ya, Iya, yang belum mungkin. tuntas ya. Itu karena emang terus kejadian sampai SMA tuh masih ada nih di sini bekas. ya karena Oh, bekas tadi yang Itu kenakalan yang disengaja. Oh, bukan yang di Soledad tadi itu. Itu beda lagi. Banyak banget dia Benjol, buka. dia benjol tapi tidak menimbulkan bekas. Karena ya bekas tuh ini karena kelihatan daging. oh kalau yang itu yang Ini ini kenakalan aku yang mana tuh sengaja. Ya kenakalan remaja. Mencari perhatian ya. Tidak, kenakalan remaja ini di. Aku pikir Jadi diajakin teman buat gendut banget ya. minum sesuatu. Sampai membuat Mabok ya kamu, astagfirullahaladzim. Istighfar. pernah ada berusaha ditutupin dibongkar dibongkar Di mana di sawah-sawah kamu? di kebun. yang lanjut Ya Allah. Kalau di sawah-sawah masih ada
lapang kelas itu masih kelihatan banget sama Justru orang-orang. itu kita tuh saat pertamanya aku gini. Justru kalau tahu-tahuan. Iya, makanya di kebun. Di kebunnya di sana di gunung yang mau ke Palintang. Palintang tuh yang kita kemarin. Bukan. Oh, bukan. Beda lagi. Jadi kita lihat. Oh di gunung. Heeh. Bawa lah mereka. Mana nggak pusing, mana ketawa aja dua orang tuh kan. Aku berdiri. Pusing aku kan. Nggak bisa aku bawa motor. Aku di belakang, temanku juga sama. Oh, pusing juga kan. Itu SMA. SMA kelas berapa? Tapi SMA kelas 2 Pluk, jatuh. Terus kan nangis kan ketawa. Ya namanya orang gila kan. Itu kan lagi nge-fly kali ya. Iya, orang gila terus tiba-tiba dia sobek di sini. Dan Sadar-sadarnya sobek udah di rumah. di rumah, anjir. Itu langsung itu aku jalan. Kenapa? Jatuh. Karena kan pas aku parkir motor tuh jalan aku pincang. Tapi enggak pas jatuh. Pakai motor oren juga enggak? Enggak pakai Oh. Enggak oren. Enggak. Pas jatuh. Adik Kan ketawa-ketawa tadi itu ya. Tahu, pokoknya tahu-tahu sakit aja. Iya, rasa sakit itu pas udah kena air. Perih ya. Enggak, ini muka sama temen aku diseblok. Oh, biar sadar. Biar sadar diseblok. Kasian banget. Untung kan diseblok pakai air keras dia sama temennya. Diseblok. Dan itu yang ketinggalan tuh motor aku nggak tahu di mana. La ilaha illallah. Gimana? Jadi hilang sampai sekarang? Nggak hilang. Oh, kirain. Dibawa temen aku dan temen aku katanya tuh dia dibawa pohon jambu lagi. Lagi gila jalan. Aku katanya. Ayo kemana katanya? Ya karena dia juga linglung aja gitu loh. Ada temen Aku rasa nih bukan mabok sih, lebih disirap sama orang nih. Dibikin hipnotis gitu. Nah, itu temen aku, dia anterin aku. Ih, mami ya mabok. Kayak gitu kan. Mabok ya mabok. Enggak. Gak mau Ania nanti dipanggil Pak RT. Aku di Cikal Miring. Turun ke Pasir Angin. Temen aku ditampar lagu. MC. Main sadar kayak aja. gitu. Ditampar. Baik. Tahu nggak? Balik tempat sadar. Enggak. Bapak aku aja nggak pernah nampar aku. Masa kamu gitu kan? Ya kan? Kayak kamu nampar aku. Sakit mas gitu. Ini nampar mas apa mbak? Mas, Sakit mas gitu. kamu diseblok air udah. Akhirnya anterin pulang, aku dianterin pulang, terus aku baru sadar motor aku kemana. Oh my god. Terus saking mungkin masih ada efeknya ya, aku malakin uang anak kecil. Ya Allah. Aku nggak ada bensin, minjem dulu 5.000, berapa punya uang berapa? Aku malakin. Takut banget. Mbak aku loh. Jiwa-jiwa premanisme ini nggak jangan boleh- ditiru nggak boleh ya ditiru teman-teman ya. semua ya. Ini memang ya udahlah gitu ya. Lah. Akhirnya malakin, ketemu lah papasan. Sama siapa? Ih, sama temen. Oh, Jadi temen aku ya, nyari. tadi tuh. Yang di bawah. Pohon jambu. Punya udah diamalin. Ngapain dia mau bikin tape dia? Pohon jambu, uli itu gitu, tape gitu. Pokoknya temen aku udah diamalin sama kakaknya, jadi yang nyari aku tuh kakaknya. Nah, dari situ kakaknya kan bawa temennya tuh cowok. Entah kenapa gitu setiap tiba-tiba si cowoknya ya begitulah ya jadinya suka-suka jadinya mabuk lagi bareng sama mereka. Buset. Tidak bisa ditiru ya teman-teman ya. Tidak patut, boleh. tidak patut. Tidak patut, tidak patut. Nanti kamu ada luka di sini. Tapi itu hanya cerita ya, maksudnya itu Ya. sebagian dari memori kami, sebagian dari cerita kami. Tapi ngomong-ngomong yang tadi ngefly itu, aku juga punya teman waktu pas kuliah kayak gitu. Ya mereka sih cowok-cowok ya, kayak gitu ya. Jadi kayak ya biasalah ya gedugem yang gitu-gitu kan ya. Tapi yang jadi agak nyebelinnya sama ada humornya juga adalah dia lupa kalau hari itu ujian. Hari itu ujian. Iya. Serius. Dia ingat, tapi karena dia masih nggak sadar, jadi dia kayak, kan aku teleponin ya, mana nggak diangkat-angkat gitu kan ya. Terus dia bilang, aku baru bangun. Akhirnya dia remedial ujian, dia sendirian. Kalau kami kan udah ujian nih gitu, tapi kan karena kita sekelompok sama dia, jadi kan kita nungguin dia kan gitu kan ya. Terus dia kayak, ya aku nggak sadar, aku baru pulang jam 4 atau jam 3 kata dia bilang gitu. Si ujiannya teh sementara jam 8 pagi. Wah gila sih. Dia lupa lah itu harus ujian. Akhirnya ya udah dia remedial. Gitu. Ya cuma dia sendiri itu ya karena tidak sadarkan diri itu ya itu tidak patut dicontoh ya teman-teman. Ya tidak sadarkan diri seperti dia tadi itu dan temannya yang haheho di bawah pohon jambu tadi itu akhirnya kan bisa merugikan gitu. Tapi itu ya maksudnya sebagai itu kayak tadi yang dibilang tadi ya, maksudnya sebagai
flashback Memori aja. lucu-lucuan aja. Iya. Gitu. Ya kalau misalnya kita inget-inget tuh malah jadi konyol aja gitu. Iya, oh dulu pernah kayak gini, tapi kalau sekarang diinget tuh jadi humor gitu loh, Iya. gitu. Benar-benar. Dulu zaman SD aku denger lagu Elemen. Tak pernah ku mencoba Elemen. Oh, Heeh. Tau gak Elemen? Nggak tau ya? Enggak tahu. Pokoknya dulu tuh ada Elemen, ada Jikustik. Iya. Zaman SD. Selamat malam. Iya. Ah, itu aku tahu lagu. Terus pokoknya denger musiknya zaman dulu tuh gitu aku, karena mas aku ya, karena kan jarak aku sama mas aku 11 tahun ya. Ya, Jadi dia duluan kan, Iya. jadi dia yang memperkenalkan aku, ini loh Elemen, ini loh Jikustik, ini loh Stinky. Terus dulu ada Fatur sama Nadila, inget gak? Yang nyanyi berdua, aduh tak akan ku lakukan semua untukku dulu gitu. Aku tahu gitu. Itu Fatur Nadila. Terus aku dikenalin juga sama mas aku Eminem yang rapper luar gitu, sama Dadia Oh, iya. yang kayak gitu-gitu. Pokoknya mas aku deh, thank you mas. Oh, sama aku mau ngeralat. Kan ibuku nonton YouTube ini minggu lalu itu. Iya. Terus dia bilang gini, kolam kamu tuh bukan pecah tapi gembos, maksudnya bocor gitu. Oh iya, bocor. Jadi bukan Iya. pecah ya, maaf ya nanti Bukan biar ibu pecah yang gitu. bukan pecah yang gitu tapi gitu loh. Tapi tetap aja kan, Ya, tetap maksudnya aja. sobek-sobek Iya, juga kan jadinya. Iya. Jadinya Mas aku nonton kemarin, ganti loh. Pokoknya jadinya intinya dia nggak bisa dipakai lagi. Iya, Jadi benar. harus diganti. Betul, Ayo harus diganti. Betul, gitu sih aku. Terus ya kalau Sherina sih udah pasti lah ya. Ya itu udah. Zaman itu udah. dulu itu Sherina dulu tuh selain Trio Kwek-Kwek ada Cindy Senora dulu penyanyi. Iya, iya, Trio Kwek-Kwek aku Trio Kwek-Kwek, Cindy Senora, Messi, Cikita Medi, Joshua udah lah ya, Joshua, gitu ya, kan ya. pasti. Terus Diobok-obok. apa lagi ya? Obok-obok. Udah ya kayaknya anak-anak kecil tuh banyak itu doang ya mereka ya. Iya sih. Iya. Terus udah gitu, ya Sherina tadi termasuk nonton Apa sih filmnya. lagu Libur lah tiba. Libur Tasya Raya. Tasya Kamila yang anaknya koleksi kipas angin itu. Iya. Dan dia namain kan kalau nggak salah. Kipas angin yang main? Iya. Seru. Oh iya, aku baru tahu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak Oh, salah. iya. Tapi ya kalau nggak salah, kalau salah ya udah. Iya, kayak gitu. Terus itu sih kalau misalnya penyanyi ya. Penyanyi itu. Terus kalau film ya itu tadi yang Sherina, Sherina. Jojo, Joshua. Nggak tahu. Ada dulu Joshua. Yang pemainnya Joshua gitu. Sama Mega. Iya. Ya, Mega. Nama dia penyanyi Mega. Sekarang jadi dokter juga kebetulan. Iya, dia jadi dokter. Messi juga sama jadi dokter Iya, Messi juga. jadi Cuman sejawat aku. Kayak gitu. Itu sih waktu pas kecil tuh itu. Terus apa lagi ya, sepatu dulu tuh sepatu bubble gum apa? Big bubble. Apa sih? Big Bubble Pokoknya gum, di Bata. Iya bener sih. Pokoknya dulu tuh belinya di Bata yang ada rodanya, yang ada lampu-lampu gitu loh. Oh, tahu. Jadi dulu tuh rodanya yang ini bukan sih yang yang di belakang. Ini kan ini kan di sini rodanya. Iya. Jadi kita Aku punya itu. Jadi kita kalau misalnya jalan nih jalan biasa, tapi kalau udah kira-kira capek, gitu loh. Iya. Jadi kaki kita pasti gini. Iya. Itu aku punya itu juga dulu. Kalian punya nggak? Kayaknya yang itu apa? Sepatu itu Barbie. Heeh. Ada rodanya juga sama. Iya. Dikeluarin. Tapi ada 4 pinggir-pinggir. Oh bisa, itu rollerblade. Udah siap belum? Udah siap belum? Ada gue kayak gitu. Aku yang kayak gitu. Oh, kalau aku yang ada kayak roda di set, belakangnya. Buka ngeng. Tapi punya juga si sepatu roda itu punya, rollerblade itu juga punya. Nah, kalau sepatu roda yang itu, Heeh. teteh yang bisa pakai, aku nggak bisa. Soalnya itu kan gitu ya, maksudnya cuman Iya, cuma di tengah kan. cuma di Tapi tengah doang. apa sih bedanya kan ya? Kalau rollerblade itu yang 4 ya rodanya? Bukannya rollerblade itu yang gitu, Yang gitu ya? di tengah ya? Oh, yang ini apa? Nggak tahu, satu roda aja. Nggak tahu ya. Nggak ngerti juga dia, pokoknya Nggak tahu, kayak ya, gitu deh. pokoknya Pokoknya punya aku Ini tapi semua rollerblade aja. Terus dulu tuh punya ada otopet. rodanya. Iya, punya otopet. Tahu nggak sih punya otopet itu gara-gara nonton Tinky Winky Dipsy Lala. Iya, jujur, iya bener. Dipo, gitu kan. Iya. Ya dari situ aku pokoknya pengen otopet, akhirnya beli otopet. Iya, bener. Terus selalu aja. Padahal kan jalan komplek tuh nggak mulus, beraspal, tapi ya udah dipakai aja. Paksain Iya, bro. paksain. Pokoknya nggak enak. Paksain Bodo amat. bro, yang penting keren bro.
Ngakak Tapi banget. iya sih, aku kan yang tadi yang aku bilang gitu ya, aku tinggalnya di bawah di Mahakam 1 itu. Iya. Jadi kan ke atas ya, diboncengin aku sama kakak sepupu aku ke atas. Terus aku dari atas itu merosot naik otopet. Aku Iya. ya Allah ya Allah. Kayaknya salah strategi deh. Ya sih, saya takut banget maksudnya kenceng. Mana kameranya kan gitu. Gitu kayaknya enggak aku ini enggak bener. Akhirnya aku buang gitu si otopetnya. Iya, daripada aku merosot jatuh gitu kan ya. Ada tau remnya di belakang yang Ada, cuman dia nggak pakem. nggak pakem. Nggak, iya. Dia kan cuman kayak jepit si Iya, rodanya cuma doang iya, gitu. iya. Aku kayak, ya Allah ini udah nggak bener ini. Aku mikir kayak gitu. Ya Allah nyawa aku di tanganmu. Aku mikir kayak gitu sambil depan gitu. Ya, akhirnya aku lempar aja aku. Biarin dia aku jatuh. Maksudnya Iya, jatuhnya iya. di situ. Iya, iya. Nggak sampai jatuh tiguling kayak dia. Tiba-tiba nanti aku siapa? Sumpah. Ya ampun. Iya, Apa bener. lagi ya? Otopet, iya bener sih. Ya kan? Otopet, pokoknya udah viral-viralnya tuh waktu itu. Iya bener. Pakai otopet. Bener seru sih. Layangan pernah nggak? Ya pernah lah main layangan. Pernah. Iya. Tapi aku nggak pernah tahu. Aku paling nggak bisa kalau dari awal ke atas. Iya. Oh aku bisa. Jadi pasti sama kakek aku. Nah nanti pas udah di atas, Oh aku pulang-pulang dulu bawa matahari deh kata ibu. iya. Kalau bisa main layangan. Sama. Iya. Aku juga. Itu sih. Rambutnya pirang aja ya. Alay anak-anak alay. Anak layangan kan. Sama main karet. Ih, karet. itu mah sampai sejengkal sampai kayak gitu. Sampai ada yang merdeka. Jadi bener-bener Tapi aku cuma bisa sampai sejengkal itu doang karena kan badan kita berat ya, Wak. Dari dulu ya. Jadi kayak udah segitu doang. kalau yang gitu. sejengkal gini, gini-gini loh. Ya, jadi biar turun. Iya. Biar Biar turun. Tapi itu seru banget loh. Maksudnya kegiatannya bisa nggak itu ya jadi ekstrakurikuler dulu ya? Kayaknya aktif banget gitu loh. Iya, gitu iya, teh. iya. Iya kan? Iya bener tapi zaman dulu berarti permainannya emang banyaknya aktif ya. Pokoknya badan Dulu kita kan nggak tuh kenal gadget. Kalau sekarang kan kayak aduh apa-apa scroll aja deh gitu. Kalau dulu kan memang benar-benar aktivitas fisik gitu. Main kalau di Sumatera bilangnya main guli, main kelereng maksudnya. oh iya, iya, makanya ya aku kali main. Iya, aku tuh dulu punya banyak banget sampai dimasukin kayak di celengan gitu. Aku Iya. bolongin celengan yang berupa celengan ayam. Orang mah nabung bukan duit ya kita ya ayam kelereng. Kelereng. Ada yang warna biru, tapi yang bagus-bagus gitu loh. Iya, iya, lucu-lucu. iya. Karena mungkin aku punya emas laki-laki ya gitu loh. Jadi kayak dia yang ini loh dia yang lucu, ini loh dia yang lucu. Iya. Ya kita kan ikut-ikut kata emas aja ya. Iya, Gitu kan. Dimana memang Bapak dan Mas adalah role model aku gitu loh gitu. Terus aku ingat banget waktu pas kecil itu aku rebutan ibu. Maksudnya gimana? Iya, jadi Mas kan yang aku ceritain itu kan dia waktu pas kita di Pangkalan Susu dia nggak sama kita tinggalnya Iya, di iya. Rumah Bude. Jadi kalau misalnya dia liburan ke sekolah datang, ya udah ini ibunya Mas gitu. Anak kecil, ibu Ade gitu. Iya iya iya. Iya benar. Ibu Ade gitu. Sama bapak juga sering digangguin yang kayak gitu. Sama ini ibunya bapak, ibu Ade. Aku tuh kan kalau tidur tuh selalu megang ini ibu. Megang kayak gini, sampai sekarang selalu pegangin gitu. Jadi rebutan kelek. Rebutan kelek. Rebutan lengan dalam emak yang dingin dan bergelambir itu. Nah, itu dia benar kecil. Yang lembut dan nyoy-nyoy itu. Lembut dan nyanyi gitu. Kalau ngakak banget nih. Kalau waktu kecil ini enggak kayak ada kebiasaan apa gitu, misalnya mau tidur harus ngepang rambut dulu. Oh kadang kalau misalnya aku tidurnya sebelah sama papa atau sebelah sama mama, aku pegangin kupingnya. Aku gini-giniin. Sampai sampai kayak papa saya udah kata jadi saya gitu gini. Karena kalau udah ini baru aja. Tapi kalau misalnya nggak ada orang ya udah sih. Nggak tiba-tiba megang apa juga. Ya udah ya ngapain ya. Soalnya kalau megang kayak sama aja kayak aku kalau tidur kayak megang sendiri-sendiri kan kayak aneh ya gitu loh. Aku mah nggak ada sih dimarahin yang megang. Iya. Ya Allah kasih banget. Tapi dah emang nggak suka. Jadi aku tuh lebih suka kalau misalkan tidur tuh gini deh. Ayo. Coba lihat itu gimana. Coba lihat ke situ gimana. Gimana? Coba. Coba. Coba lihat. Tuh. Itu maksudnya apa? Aku tidur. Tapi ada temen aku kayak gitu, yang tadi yang si mabuk tadi itu, dia kalau tidur kayak gitu. Soalnya kan aku
kenapa pengen tahu kayak gitu? Karena kan kita koas bareng, Iya. jadi kan kalau jaga bareng dan lain-lain. Jadi aku perhatiin dia tidur gitu, jadi nggak pernah diem kakinya masih gitu. Gitu nanti misalnya udah tidur nih, mungkin udah agak terlelap lah, pas kebangun gitu lagi. Ya aku perhatiin, dia kenapa sih mikir gitu loh. Kalau aku tidur tuh pasti selimutnya cuma nutupin daerah sini. Sama Sampai gitu. udah gitu. Jadi mau AC sedingin apapun aku pasti kayak gitu juga. Iya, benar-benar. Terus aku buka. Tapi dulu doang, sekarang mah enggak. Aku full. Ini udah tua ya. Pak. Iya, mohon maaf nih ya. Aduh, udahlah. Bener-bener. Kalau dokter apa? Kebiasaan kecil yang selain ini? Atau ini udah pakai paling memorable? Udah paling pakem. Paling pakem. Itu udah paling pakem. Pegangin kelek itu udah paling pakem. Sama ini. Kalau sepupu kamu saudara aku nih, aku sampai tua. Mas aku sama sepupu aku sampai nggak tahu ya aku sampai sekarang atau enggak. Cuman terakhir tete ipar aku tuh bilang masih kok sekarang masih di tidur dia oh kalau tidur tuh gini rambut Oh, rambut. gini, Iya. gini, gitu. Oh. Dulu waktu masih ada mamanya sama mamanya, ada papanya sama papanya. Terus kalau ini sekarang sama istrinya gitu masih tidur. Oh, tapi kok lucu ya? Iya, umurnya udah 60-an sekarang kan masih kayak gitu. Tapi ya itu memang mungkin faktor kebiasaan aja Iya, ya. bisa Kayak sih, gitu. bener. Aku juga masih kok kalau misalnya Iya. ibu gitu megang gitu-gitu, nyanyi gitu. Aku juga masih sih sama suami aku, jadinya kadang kalau misalnya Enggak apa nih? telinga, Kayak gitu. telinga kan tadi aku bilang telinga. Oh, iya. Jadi kadang aku gini-giniin telinga suami aku. Iya. Sampai kata dia kayak ih geli. Ini geli aneh banget kayak gitu. Iya. Ya Allah. Kalau anak kamu ada nggak megang apa Iya, gitu tidur? pas mau tidur. Ada Si tulisan. Lolo Pak tuh yang lucu nih. Anak kedua ini. Megang beling nih. Dia harus ada. Takut banget sumpah. Tiba-tiba aku dulu. Jadi dia tuh punya selimut, kayak selimutnya tuh lembut banget ya. Terus dia tuh harusnya gini-gini ini selimutnya. Jadi satu-satu si bubulnya digini-gini. Oh mentil selimut. Nah. Oh, melintir. Iya. Iya, jadi kalau sampai di bawah Selimut ke, busuk ya, Mas? Selimut busuk. Busuk Kalau bau sama- gitu. Selimut. nah itu nggak boleh dicuci. Nah kan? Oh, nggak boleh busuk berarti. Nggak boleh bantal dan selimutnya nggak boleh dicuci. Dia kalau nggak ada itu nyariin mau tidur. Dia itu nyariin. Unik tuh, kalau apa tuh unik. Jadi pas ke Jawa juga, Hah? Di bawah. di bawah kan aku pakai stroller, dia nyari. Kalau nggak gitu dia nangis terus dia nyariin. Pas diginiin terus gini baru tidur. Lucu. Sampai sekarang lupa. Oh. Sampai sekarang. Tapi sampai dia tuh tidur terlelap gitu. Iya sampai mesti- terlelap gini. Terus kan Oh. biasanya bangun kan, bangun. Ya, sama dia terlelap terus terbangun gini lagi. Nyari lagi. Iya. Oh. Itu loh Pak. Kalau Farid sama dia Kalau itu mending ya, maksudnya selimut memang selimut dibeli ibu bapak. Iya. Nah kalau ponakan aku yang dari mbak sepupu aku, selimut jatah bapaknya. Bapaknya tentara ya. Selimutnya selimut tentara, jadi bilangnya selimut busuk. Itu memang kamu net gitu ya. Misalnya apa sih ya? Memang Iya, iya. memang kesayangan dia banget. Itu sampai bolong-bolong dijahit sama ibunya. Jadi kan memang udah lapuk ya. Iya. Namanya mungkin aku nggak ngerti bahannya jatahnya tentara mungkin gimana, mungkin beda-beda kali apa gimana gitu. Jadi ya udah selimut warna hijau tentara Iya. itu yang udah bolong-bolong dijahit sama ibunya ini bobanya gitu. Harus megang, harus ada si selimut itu gitu loh. Kalau ada yang masa tidur dan itu sampai umur sekarang dia sudah bersuami. Oh, itu ada di tempat tidurnya. Oh iya. Ya, yang kemarin yang baru nikah sama yang aku kemarin pulang itu. Oh, dan itu harus ada di tempat tidurnya. Mau di pernah gitu. Ibarat waktu itu dia di asrama, dia di bawah. Ah, serius? Wow. Kalau nggak salah aku ya, tapi di bawah kok orang nggak ada. Oh. Tapi lucu ya. Gimana mau tidur? Banyak ada banyak kebiasaan yang bisa sampai ke bawah sampai sebesar ini gitu. Iya, iya. Kalian pernah bohong nggak sama orang tua ketika mau main atau mau apa gitu? Kalau gue bohong kemarin itu yang jajanan itu yang aku pengen jajan aku bilang tapi bukan sama orang tua itu kan sama yang pedagang ya gitu ya. Oh iya. Ya wow. Yang wow. Bang belum ada kembalian 500 jadi mau beli bakso mau beli ini aja gitu kan ya. Kalau sama itu sih tapi kalau misalnya kayak sama orang tua udah gede-gede mungkin ya lebih ke kayak Ditutup-tutupin. menambah-nambahkan sesuatu. ya. Misalnya kayak ya buku-buku gitu ya misalnya kan misalnya Niko. iya Usaha nipu kolot. anjir bener banget Ya Allah. bener jadi misalnya harganya 50.000 zaman dulu kan ya 2009 50.000 kan tahu gak kita tua
Itu lah ya 2009 50.000 beli buku kan udah lumayan ya waktu itu tapi bilang 100.000. Ya. 50.000-nya aku bisa beli ngapain kayak aku bisa isi bensin. Zaman dulu isi bensin zaman dulu kan per premium ya namanya. Iya premium. Dulu masih 5.500 sebentar. Iya ya. Iya, jadi aku kayak ngisi 50.000 tuh udah full waktu itu teh. Zaman itu ya. Beli apa? Beli bensin mobil. Oh iya. Iya 50.000 udah full. Wah, kalau sekarang belum boleh. Cuman keluar. Nih, kalau aku sih itu sih, tapi temen aku ada yang kuliah itu Eden sih, ya mungkin pernah rasa orang tuanya mampu lah ya. Jadi kan kita tuh kalau di kedokteran itu kan ada praktikum dengan kadaver kan. Iya. Kayak gitu kan ya. Padahal kita nggak beli kadaver lagi. Jadi kita udah bayar uang sekian, itu udah berikut dengan praktikum dan lain-lain ya. Dia ngomong ke orang tuanya kalau harus beli kadaver. Zaman dulu dia nipu orang tua 10 juta. Wah gila. Gede Mantap banget. temanku. Gede banget. Tapi emang ya kayak hedon lah ya. Ya mungkin ngerasa mampu ya nggak apa-apa gitu. Orang lain juga ikhlas dengan kita kan. Gitu. Namanya untuk anaknya kan. Itu aja sih kalau aku sih lebih ke menipu itu ya, sama mungkin bukan menipu ya, kayak diem-diem jalan sama siapa. Itu mah backstreet namanya dulu. Iya. Tapi ya itu salah satu memori juga kan. Misalnya, zaman dulu sama sini, pas orang tua juga tahu bahwa segala macam kayak gitu. Kalau kalian nih? Aku sama Uniko, tapi si uang itu nggak dipakai yang ke hal negatif ya, jadi ke hal positif kayak jajan, beli baju, ya ini kayak gitu-gitu lah, nggak yang ke tempat. Jujur sampai sekarang juga nggak tahu lah tempat-tempat tugem itu, nggak tahu. Kalaupun temen Kamu menolak, nggak ke tempat dugem tapi kamu ke laku ya? Laku tua. Nggak tahu ya? aku tuh Iya. apa ya? Lu minum tua orang Batak. Oh enggak. Gak tau Gak sama musiknya dulu gitu. Di mana itu beda? Di sini juga ada loh. Oh ada. Iya. Sini juga ada lapo-lapo gitu. Itu di sana ada ya. Ya kan? Ada di Cicahem. Cicahem ke Cahem. Sono. Ini terminal apa? Terpanjang. Lebih panjang. Oh. Lapo-lapo. Terus sama bohongnya sama jalan sama siapa gitu. Terus aku bilang sama temen kan, nanti bilang sama kamu ya gitu. Aku main ke rumah kamu Ih, sama aku kamu. itu temen aku ada aku ingat banget jam 2 pagi. Astagfirullahaladzim jam 2 pagi. Sahur. Aku tuh kok kan dulu pakai BlackBerry kan ribut ya kalau suaranya dihidupin ya, jadi kan Iya, kita hidupin iya. vibratnya aja. Terus aku lihat kok nomor siapa gitu. Karena zaman dulu kan kita nggak ngerti kalau bakal ada di telepon bodong ya gitu kan. Ya sekarang kan spam. Oh iya. Dulu kan nggak ada, kan aku angkat. Tania ini mamanya ini katanya bilang gitu kan. Oh iya tante, jadi kan kita tengah-tengah tidur ya. Iya. Itu aku tertumben banget, aku tidur jam segitu, biasanya aku sambil ngerjain tugas sama segala macam gitu. Oh ini lagi ada sama Tania ya, kata dia bilang gitu. Oh enggak tante, Tania di rumah ini lagi. Tania tidur di atas telepon. Oh gitu, gue bilangnya sama Tania, kata dia gitu. Enggak tante, dan aku sampai sekarang nggak ngomong sama dia. Mungkin nanti kalau misalnya one day dia nonton ini, ya waktu itu mama kamu pernah nanya gitu loh sama aku, tapi aku nggak pernah ngomong sama dia, karena aku diam aja. Oke. Jadi, oh iya, mana ya? Mana aku nonton? Nah besoknya pas aku nggak nanya sama dia, kayak oh ternyata dia main dan main ini kesini. Oh. Aku nggak tahu, nggak mungkin enak kuliahan lah ya. Zaman itu bergaul dengan siapa saja ya kita nggak tahu. Tapi aku yakin dia baik-baik aja sih. Dia bisa jaga diri. Gitu tuh gara-gara aku inget pasti ngomong kayak gitu. Iya kayak gitu, jadi main sama cewek, atau sama cowok gitu kan. Kalau nggak sama si cewek ini, tapi kan nggak boleh tuh sama Iya. aku. Jangan main sama ini, tapi aku pengen main sama ini. Apa dia Iya. Gitu. Iya kayak gitu. Pergaulan bebas. Nggak bebas sih, cuman kayak apa ya? Iya kayak gitu lah. Ini aku tuh mainnya sama yang Kamu main sama anak Rohis, coba sama dia kamu main. Aku aja kejebak jadi Rohis. Astagfirullahaladzim, kejebak. Jadi dua temen kelas, mereka tuh lagi Rohis. Ceritanya ada materi gitu, tapi pokoknya pagi-pagi deh kalau nggak salah. Aku lupa deh, entah hari Sabtu apa hari apa ya. Pokoknya Sabtu, enggak. Aku lupa pokoknya tepatnya kayak gimana. Cuman intinya tuh mereka berdua ke perpus. Nah kebetulan aku juga ke perpus. Ketemulah sama mereka berdua. Makan Batman ya? Jadi kayak sini katanya di sebelah sini, katanya ikut duduk aja di sini. Kalian lagi ngapain? Kata aku, aku mau nyari buku, aku bilang gitu ya.
buku apa novel aku juga lupa. Terus teh pas duduk aja di situ, terus ada teteh cantik banget. Terus apa sih namanya, kerudungnya ya namanya teteh Ukti ya, kerudungnya panjang. Terus pokoknya ngelihat dia melangkah tuh adem. Iya sumpah itu adem. Udah adem. Nah, terus dia duduk aja, terus ngobrol lah sama mereka berdua. Kok mereka kenal siapa? Aku mikir gitu ya. Terus ya udah karena aku duduknya sebelah mereka, aku dengerin lah. Ternyata mereka tuh lagi ngobrolin apa ya, pokoknya bahas materi gitulah. So aku tertarik, SMA. So aku tertarik. Terus kayak ya udah kamu masuk Rohis aja ya, kata sama mereka berdua. Hah? Bentar, masuk Rohis. Kamu terhipnotis itu, aku yakin deh. Kamu nih, ayo. Iya, jadi nanti kita bisa ngobrol kayak gini lagi. Kita kalau misalnya kamu mau tanya-tanya, bisa, kata si tetehnya teh. Ya karena aku pengen tanya-tanya ya udah aku masuk. Gitu. Jadi gara-gara tetehnya ya. Iya, cuma gara-gara si tetehnya. Tapi aku lupa lagi nama tetehnya siapa. Mohon maaf ya teteh. Apa ya? Terus kalau kayak yang tadi, kalau Uniko aku enggak. Tapi kalau kayak jalan kayak gitu ya sih. Bahas sampai malam juga aku kayak gitu. Aku ini kita udah moving dari yang masa kecil banget ya, kita moving ke mulai SMP, SMA. Iya, kuliah ya benar. Aku itu anaknya adalah anak rumahan banget. Jadi aku tuh memang kalau spend time itu kalau harus sama keluarga saja. Aku nggak pernah nolak gitu aja gitu ya gitu. Dan sampai satu hari itu pas saya sampai SMA ya. Nah pas kuliah kita agak bebas lepas istilahnya gitu kan ya gitu. Kalian bayangkan misalnya kan kita dari hari Senin sampai hari Jumat udah kuliah nih. Sabtunya kita nggak kuliah kan? Iya. Gitu ya. Jadi kan pengen namanya malming. Iya. Kita mau malming ya, mau refreshing sama teman-teman gitu. Sekedar cuma makan di kafe doang, segala macam. Kita udah catok rambut kita, dulu kan kita belum jilbaban ya. Kita udah kerliin rambut kita, udah wangi banget, semeriwing banget tuh ya. Alis waktu itu masih dendet sebelah lah mungkin gitu ya, masih nggak rata gitu kan ya. Cantik lah ya. Cantik, ukuran begitu mah ya. Karena masih tegas banget dah ya alis kita waktu itu warna coklat, ingat banget aku. Terus pergi nih abis maghrib. Nah kan di Medan itu maghribnya jam 7 kurang kan ya. Jam 7 kurang. Ya kita udah sebelum dandan kita udah wudu duluan kan. Terus kita sholat. Assalamualaikum bapak pergi udah ya kayak gitu kan ya. Jam 7 kurang. Jadi dari rumah menuju ke situ mungkin setengah jam lah jaraknya. Oke. Karena kan crowded ya, orang macet. Iya. Pas segala macam. Apalagi jam segitu ya. Iya kan. Gitu. Sampai sana kan berarti kalau jam 7 kurang, kalau setengah jam katakanlah jam 7 kurang 15 dari rumah, jam 7.15 juga baru sampai tempatnya kan. Itu abis Isya kita udah ditelepon suruh pulang sama bapak kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Di mana? Udah jam segini, jam 8 itu ya. Pak, baru juga pesan makan, kita masih nunggu makanannya datang kan. Ya udah, ntar lagi setengah 9 ditelepon, jam 9 ditelepon. Udah bapak aja jemput ke sana, gitu. Taruh mobilnya di sana, bapak jemput ke sana. Kita deg-degan, langsung kita pulang. Lagi ya. Kalau kuliah dulu aneh. Ya nggak bohong sih tetap sama aku ya gitu jalan. Masih tetap kayak bohong. Tapi ada nggak misalnya gini, kamu kenalin, ya kita agak melenceng tapi ya udah ini flashback. Iya. Kamu kenalin seseorang nih sama orang tuamu di rumah gitu kan ya. Jangan sama dia tuh orang patut misalnya gitu ya. misalnya mungkin ada nggak pernah gitu? Ada itu yang pas kuliah tuh aku kenalin pacar aku yang polisi itu kan, dibawa lah ke rumah gitu. Iya, yang keker itu. Yang keker. Ya orang timur itu. Iya orang timur. Wah, itu Rasa dia ada Loh. nah terus dikenalin tuh sama orang tua kan. Udah makan biasa ngobrol. Oh dia ke rumah makan? Ya main lah. Iya main dia aja Dia makan. tahu kan dia bawa apa? Bawa rumah aku bawa senapan. Bukan ada polisi. Iya, tapi ngapain juga ya? Iya mau ngedor bawa deh. senapan? Ngapain kamu bang? Iya bang ngapain? Mana bawa bakso bawa senapan? Dia lagi bertugas kali tapi dia kabur. Iya kan tugasnya mungkin Intel deh. Intel. Komputer dia. ya itu terus dikenalin terus pulang aja aku anterin ke pulang karena kan emang orang rantau ya jadi ya aku pulang anterin. Dia base campnya di mana emang? Di Lapangan Buana. Oh jauh Wak. Dari Solo. Terus tiba-tiba pulang lah. Kamu benar siapa itu? Takut ya bapakmu ya pasti ya.
Enggak. Bau dia. Terus Dia takutnya gitu. enggak. Maaf ya Bang. Ya bisa ditanyain lah, jadi kalau misalnya aku nanti ini di Papua, dibawa ke Papua, nanti kamu gimana orang Dibawa ke sana kemari gitu ya. Nah, ngapainnya? Nanti aku ngiranya berarti tidak setuju ya. Tidak setuju mereka tuh. Ya udah, cuman kalau aku cuman dia doang ya aku. Ya kalau pacar tuh cuman dia yang aku bawa. Saya Subila. Dia mau orang timur Tengah. Subila. Dia dari Papua. Oh, Mantap. Timur dia. Mantap. Terus Pak, kalau aku pernah itu tuh waktu pas, ini dulu deh, aku cerita waktu ini kalau pas suaminya nonton ini bukan bermaksud apa-apa Iya, ya. bukan bermaksud apa-apa. Ini cuma flashback cerita-cerita lucu aja. Iya. Waktu SMA tuh kan aku pernah pacaran tuh pas kelas 10. Terus udah gitu nggak lanjut lagi cuma berapa bulan gitu. Pokoknya udah aja, udah selesai. Terus aku nggak pacaran lagi nih, tapi deket. Sama si Pikannya gak deketnya. Jadi ya udah gitu kan. Dan cowok-cowok lainnya. Deket doang. Nah, terus udah gitu pas kelas 3 aku tuh kelas 2, kelas 3 ngekos. Jadi papa mama udah di Garut gitu tuh posisinya. Tiba-tiba pokoknya aku ingat banget kelas 3 itu tuh lagi rajin kajian, gaya banget lah pokoknya. Dia anak OHIS tadi ya. Boleh. Yang malam-malam gitu loh, yang di ini masjid apa ya, bukan di dekat Jalan Supratman gitu dah. Masjid apa gitu aku lupa. Bukan kampus Dai. Alti bener. Nah di situ soalnya kan dia tuh biasanya abis Isya, kalau abis Isya kayak maghrib terus ceramah, Isya ceramah lagi, pokoknya lanjut gitulah. Jadi malam kan pulangnya. Enggak ceramah, sholat. Oh, kalau nggak salah sampai jam 9-an lah. Terus aku jalan, nyampe kosan kan. Kamu jalan sampai kosnya di mana? Kosnya di Parakan Saat. Oh, jalan ya? Jalan kaki. Udah pulang. Oh, ya maaf. Anaknya kan polos ya. Jalan pulang naik motor gitu. Terus biasanya tuh pasti malam-malam tuh bapak tuh nelfon kayak nanya hari ini ngapain aja kayak gitu lah. Aku cerita lah, terus pas udah gitu kan. Nah, kamu tuh ada pacar enggak? Enggak, itu beneran dong. Terus kata bapak ya, kan kamu sekarang udah kelas 3, papa bebasin dah ya. Kamu mau pacaran sama siapa? Kata. Tapi yang deket ada yang deket. Ya ada sih kata aku. Oh, deketnya sampai segimana? Chatan doang. Ya aku chatan doang kan. Si bapaknya ini. Maunya apa bapaknya saking aku nggak pernah ngomongin cowok gitu, maksudnya di dalam kehidupan itu waktu itu. Ada kata aku tuh ya. Tapi waktu itu tuh aku memang gak ngomong Fikron sih. Walaupun sempat beberapa kali kosan. Walaupun dia ngasih ini ya, kebab. Iya, ngasih kebab susu dan fitbar. Buat apa? Hampers ya. Kalau hampers udah jadian pas. Udah jauh lah. Jauh. Nah itu kan waktu masih SMA ya. Terus kata bapak itu ya pokoknya kalau misalnya ada yang deket terus kamu cocok, udah nggak apa-apa pacaran aja. Papa izinin sekarang mah gitu ngomongnya. Soalnya waktu SMP tuh pernah dibilang nggak diizinin. Tapi padahal aku pacaran, nah gitu. Backstage. Ya backstage waktu masih SMP. Terus udah dari situ teh. Pacaran sama siapa? Ya aku mikir kayak gitu. Menyewa laki-laki aja buat jadi pacar ya. Jadi FTP ya. Takutnya kenapa tiba-tiba bahas pacar kayak gitu? Ya kan kamu jauh dari sini ya, biar ada yang ngejagain aja. Orang di mana-mana kampung dia kalau anaknya jauh tanya disuruh pacaran. Maksudnya deket sama cowok ini kalau disuruh pacaran dia bapaknya tuh percaya sama dia. Beda sama bapak. Beda. Kayak gini. Terus pas aku matiin telepon aku kayak, bapak kenapa ya? Bener-bener karena itu pertanyaan yang nggak pernah keluar sekalipun dari papa. Dan itu secara tiba-tiba kayak random aja tiba-tiba dia ngomong begitu gitu. Bener, kayak kamu udah kelas 3, papa bebasin udah pacaran gitu. Tapi pas kuliah mah enggak sih. Enggak, kalau pas kuliah kata-katanya gini, boleh pacaran tapi kalau buat kuliah jangan dulu deh. Pelan-pelan ya kayak gitu. Iya, tapi tuh ngomongin Risma tadi ya, bapakku
karena aku ini aku dulu pernah SMP gitu ya, SMA tuh punya pacar lah ibaratnya. Cuman ya karena anak-anak cinta-cinta monyet lah gitu ya, jadi ya udah gitu aja kan ya. Nah waktu pas kuliah si laki-laki ini berani datang ke rumah. Si laki-laki ini berani datang ke rumah kan. Jadi kayak, dan itu baru berapa bulan bapak tuh, aku tuh baru tahunya tuh udah belakangan ini ya, itu juga pas bapak udah nggak ada, ibu yang cerita, yang cerita itu. Jadi bapak tuh pernah kepikiran untuk menanyakan kepada laki-laki itu, mau serius nggak sama anak saya? Gitu. Ujungnya kan putus ya, malu banget nih. Ujungnya putus kalau misalnya bapak udah nanya gitu, putus kan agak pressure ya gitu ya. Untung nggak sempet tanyain ibu yang ngelarang, ternyata wah anaknya baru, maksudnya baru deket doang, maksudnya kalaupun pacaran ya masih pernah aja gitu kan, tiba-tiba nanyain nggak usah. Bapak tuh jadi mungkin ya karena beliau ya pikiran orang tua aja ya gitu ya, ini kayaknya cocok lah, mungkin dia ngerasa cocok sama dia kali, karena ngomongnya memang senyambung itu aja gitu. Tapi memang karena tidak berjodoh ya gitu loh, jadi akhirnya bye gitu sih. Terus ada juga beberapa lain datang ke rumah terus kayak udah aja sih orang tua aku kayak sama itu sekarang gitu. Mukanya kayak gitu tapi ya bener, mukanya sangat effort aja gitu loh. Liatin ya, sangat ngeliatin. Tidak antusias, tidak suka kelihatan bener. kayak itu. Jadi mungkin intuisi orang tua tuh kuat kali ya. Bisa jadi. Jadi kayak mereka ngerasa tadi nggak benar nih, benar 2 bulan putus. Orang tua tuh bisa ngeliat aja gitu dari wataknya mungkin ya. Ya udah soalnya udah gitu. Itu sih ceritanya. Udah deh ya. Nah, kayaknya udah ya, minggu ini sampai di sini aja kita ceritanya tentang flashbacknya. Nanti minggu depan kita sambung lagi dengan tema yang seru lainnya. Oh ya, kemarin itu aku cut di beberapa part, termasuk yang menceritakan tentang pas masa kecil ini yang punya teman dan lain-lain. Mungkin nanti di nextnya, tapi nggak besok. Maksudnya di nextnya lagi. Nanti kita akan cerita tentang siapa temannya. Dia kenapa? Mungkin dia punya ada cerita juga yang lain dari teman-temannya dan mungkin dia sendiri gitu, rismanya gitu. Jadi nanti stay tune. Hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen, like, sama nyalakan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.